Shalom, selamat pagi sahabat Delima yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis dari kitab Amsal 10 ayat 2. Demikian bunyinya, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat Delima yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada dua hal penting yang dapat disampaikan oleh penulis Amsal ini. Yaitu yang pertama, harta yang diperoleh dengan kefasikan itu tidak berguna. Sahabat Delima yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang dikatakan harta yang diperoleh dari kefasikan yaitu korupsi. Korupsi ini merugikan orang-orang lain. Lalu kebohongan dan dusta. Kejahatan juga bisa menyakiti dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, tidak berguna harta yang diperoleh dari kefasikan. Saudara yang terkasih, ini penting bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan harus dapat mengerti benar, harus tahu benar, dan tidak mau terjerumus dalam memperoleh harta yang tidak berguna. Apalagi yang diperoleh dengan cara yang tidak baik, yang salah, dan dengan cara yang fasik. Yang kedua, penulis Amsal berkata bahwa tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Sahabat Delima yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini sangat luar biasa. Tetapi benar itu tidak sama dengan baik. Kenapa? Karena baik belum tentu benar. Tapi kalau benar itu sudah pasti baik. Karena itu sahabat Delima yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita harus mengerti, kita harus tahu bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Sebagai orang-orang yang percaya, sahabat-sahabat Delima, untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran, dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Day to day, mari kita belajar, mari kita membaca, mari kita merenungkan, dan mari kita menelaah firman Tuhan. Karena orang yang melakukan itu, orang yang mau selalu belajar, membaca firman Tuhan dan merenungkan serta menelaah firman Tuhan, dia mengerti batas-batas yang dia lakukan. Dia mengerti semua aturan, dia mengerti semua perintah, dia mengerti semua peringatan yang datang daripada kebenaran itu yang akan menghalangi kita untuk tidak berbuat kesalahan. Karena itu sahabat Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berikanlah waktumu. Memberikan waktu kita bersama untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan. Untuk merenungkan, mempelajari, membahas firman Tuhan. Sehingga ketika kita merenungkan, sehingga ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita benar-benar dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Sahabat Delima yang kasihi dalam nama Yesus Kristus, dari perjanjian baru ini selalu ditekankan bagaimana jemaat-jemaat mula-mula selalu belajar bersama-sama, merenungkan dan menggali firman Tuhan supaya mereka menjadi jemaat yang hebat. Karena itu kita juga diajak oleh sahabat Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga jangan pernah lupa dengan firman Tuhan.
kita juga harus belajar dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mempererat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya belajar, jangan hanya menelaah, jangan hanya merenungkan, tetapi kita diajak untuk dapat mempraktikkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sampai Tuhan panggil kita, kita tetap harus setia hidup di dalam kebenaran. Amin.